Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani dengan PM 2578245 dari kelas TRI 2B. Jadi saya di sini akan mengerjakan tugas hands-on network programming pada lab 14. Oke, untuk tugasnya yaitu melakukan video demonstrasi. Yang pertama, melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Yang kedua, video wajib memiliki kualitas video dan suara yang baik. Dan yang poin ketiga, bukan video bisu. Mahasiswa harus menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan, dan untuk aturan yang keempat yaitu upload video ke YouTube, playlist dan beri nama 12, 15, dan 14. Oke, langsung saja kita mulai untuk demonstrasinya ya. Jadi saya akan mengklik user stories dulu. Oke, jadi di sini ada user stories 1 sampai 12. Saya akan mensimulasikannya satu persatu sesuai dengan perintah. Mungkin langsung kita mulai saja untuk yang pertama ya. Oke, untuk yang pertama ini ada user story 1. Jadi user story-nya fresh database dan auto shading verification. Untuk skenario-nya menghapus atau memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flex. Untuk hasil yang diharapkan, file database dan data dummy otomatis tercipta, terminal server berjalan normal tanpa error, dan menandakan fungsi db create l dan set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Oke. Jadi yang pertama kita akan membuka folder dulu ya. Nah, ini foldernya. Kita ulang aja dari sini ya. Nah, biasanya folder database itu tersimpan di dalam folder instance ini, instan. Nah, oke, jadi kita akan menghapus dulu ya. Untuk perintahnya tadi dihapus. Oke, udah kita hapus ya. Nah, di sini saya akan menjalankan server. Mungkin kita belah layarnya. Oh, ini aja. Oh, yang ini. Sebentar ya. Oke, saya akan menjalankan kembali servernya. Nanti filenya itu akan muncul kembali. Wow. Oke, sebentar, ada error ya. Oke, udah. Nah, si file itu akan kembali. Jadi ini menandakan kalau fungsi dari db, create all, dan fungsi dari shading itu berhasil, teman-teman. Jadi saya akan menunjukkan potongan kodenya sedikit ya di app. Nah, di sini. Di sini ada fungsi db create all dan set database. Jadi fungsi itu untuk mengembalikan file database yang hilang gitu. Di sini ada juga. Nah, ini fungsinya. Dia set database. Fungsi otomasi data awal, database heading jika tabel kosong atau filenya hilang. Oke, selanjutnya untuk US2, penolakan akses akun tidak terdaftar. Oke, jadi kita akan menjalankan klien app, lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Dan untuk hasil yang diharapkan, si klien app itu menampilkan pesan error atau respon code 401 unautorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Oke. Kita akan coba menjalankan si klien ya. Klien. Kita enter. Sebentar, ada typo ya. Python klien. Oke, ini ada tampilan menu awal dari si klien. Kita besarin aja ya. Oh, segini aja. Oke, kita disuruh login ya. Nah, di sini saya akan menggunakan username yang tidak terdaftar di file database. Nah, misal saya menggunakan ini nih. Username-nya terserah kita. Mas Bahlil. Untuk passwordnya
Bahlil ganteng misal. Oke, kita enter. Nah, jadi si file client ini akan menolak teman-teman. Jadi akan memberikan output login gagal, periksa kembali username dan password. Dan di server juga akan memberikan output 401 nih. Jadi kalau mau login tuh pastikan kita tuh sudah mendaftarkannya atau sudah terdaftar di file database-nya atau di setting, di file setting, fungsi setting. Oke, ini lolos ya, dua ini udah lolos. Oke, selanjutnya US3 login sukses dan token saving viewer role. Login sebagai role viewer hasil dari shading. Dan untuk skenario-nya login berhasil. Aplikasi klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Oke, jadi kita akan login sebagai role viewer ya. Jadi kita akan login bawaan dari shading. Login. Namanya viewer. Kamu untuk passwordnya password 123 enter. Nah, di sini akan memberikan output astagfirullah. Oke, maaf terhapus ya, kita ulang aja. Oh, sebentar. Close tadi, maaf. Ya, kita login ulang ya. Close, maaf. Kita masukkan passwordnya, password 123. Oke, di sini akan memberikan outputan login berhasil, token disimpan. Jadi untuk bukti tokennya disimpan di memori ya ini. Ini saya buat gini biar lebih jelas aja. Ini bisa dihapus sebenarnya, tapi saya buat gini aja. Nah, jadi ini membuktikan bahwa token itu disimpan di memori. Jadi saya akan menunjukkan potongan kode di klien ya. Nah, jadi si token itu akan disimpan di ini variabel ini. Token sama dengan non ini. Jadi variabel itu untuk menyimpan token. Oke, selanjutnya US4 ya. Akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif, memilih menu View All Nodes. Jadi, untuk skenario-nya, klien app berhasil menampilkan tabel node, perangkat yang rapi, data dari hasil shading, dan terminal server Flex mencatat log masuk HTTP get nodes npm 200. Di sini kayaknya Ibu Nurul salah output ya. Di sini view all device. Di soal juga view all device. Sebentar kita cek. Karena kita tuh pakainya device bukan nodes ya. Nih. View all device ini. Oke, langsung aja kita mulai skenario-nya ya. Kita pilih ketik 1 view all device. Nah, dia tuh akan menampilkan tabel node ya. Tabel device maksudnya. Yang rapi. Ini saya gedein dulu. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Udah ada tabelnya ya, mengambil data dari perangkat dari server. Di sini ada ID, ada hostname, IP address, tipe, status. Untuk potongan kode itu yang ini. Nah, via all device yang ini ya, fungsi dev all device. Nah, ini tabelnya atau tabuletnya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk potongan kodenya ya. Nah, di server juga dia akan memberikan get 200. Nah, ini. Get devices 2578.245 HTTP 1.1 200. Oke, selanjutnya ke US5. Untuk US5 ini pemblokiran aksi manipulasi viewer. Masih menggunakan akun viewer, memaksa memilih menu control node
untuk mengubah status perangkat. Mungkin ini control device ya. Controller ini control device. Jadi untuk skenario-nya, klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk http put nodes npm 403. Akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Oke, jadi kita akan memanipulasi si klien dulu ya. Jadi kita akan berubah kodenya dulu. Klien. Karena di ini tadi nggak ada menu itu, si viewernya nggak ada menu control device ya. Kita modifikasi dulu. Sebentar. Control device. Ini. Kita hapus saja ini untuk role-nya. Control S. Nah, di sini kita diharuskan login ulang ya, Ctrl C aja. Cepat. Python. Layak. Oke, sebentar error ya, sebentar. Oh, kurang ini. Oke. Tutup kurung ya, harus pakai tutup kurung ya. Oke, sebentar ya, sebentar. Error dikit. Oh, dia minta tambahin ini berarti. Oke. Oh, ini enggak sih. Oke. Coba lagi. Oke, berhasil ya. Kita login. Kita pakai user viewer tuh. Role-nya viewer. Viewer tamu. Aduh. Passwordnya password 123. Nah, jadi ini simulasi hacker ya teman-teman. Kita langsung aja pilih menu 5. Nah, dia akan masuk ke menu control device ya, update status, masukkan ID device. Jadi kita akan masukkan ID device di sini tadi. Misal saya mau edit yang satu tuh, Polinella ACID 1 misal. Statusnya down misal. Nah, ini si viewer mencoba manipulasi ya, atau merubah status control device itu. Nah, dia akan memberikan outputan seperti ini, error, akses ditolak, viewer tidak boleh akses. Nah, jadi si server itu akan menolak teman-teman, dan dia itu akan memberikan outputan 403 sesuai dengan perintah tadi. Kenapa ditolak? Karena yang boleh akses itu cuma si admin. Saya akan coba balikin kodenya lagi. Oke, udah, Ctrl S. Oke, selanjutnya untuk perintah US6. Session Management Logout dan Token Cleaning. Memilih menu logout pada klien app. Klien app langsung melempar user kembali ke menu awal, login, dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah dihapus dan bersih. Oke, kita coba logout ya. Nah, dia akan berikan gini, logout berhasil menghapus token dari memori. Nah, ini udah otomatis kehapus token di memorinya. Selanjutnya, ke US 7 ya. Login sukses administrator. Melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil dari shading. Login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrator jaringan terbuka. Nah, jadi kita akan login sebagai admin ya di sini. Admin, ini nama saya nih. Passwordnya 123. Oke, sebentar, saya cek dulu. Saya lupa akunnya. Oke. Login. Admin. Passwordnya login sebagai admin ya. Nah, di sini login sudah berhasil.
Dan ini bukti tokennya sudah disimpan ya dan disembunyikan. Nah, ini adalah menu utama sebagai role admin nih. Menunya banyak, dia ada 1 sampai 7 menu adminnya. Oke. Kembali ke ini. Nah, ini hak aksesnya terbuka penuh. Menunya banyak ya. Untuk yang 8. US 8, eksekusi kontrol perangkat jaringan, memilih menu kontrol node, memasukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Pen app menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat log request masuk HTTP put nodes npm 1.200. Jadi kita tuh akan memilih menu control node. Ini control device ya. Control ini control device. Soalnya di perintah juga control device, di soalnya control device. Nih control device. Mungkin ibunya salah ketik ya. Kita masuk lagi. Nah, jadi kita akan memilih control device nomor 5. Masukkan ID device. Nah, kita masukin ID-nya. ID-nya saya pilih yang satu nih, satu aja, nomor 1 aja. 1. Kita masukkan status. Nah, statusnya kan up nih yang tadi. Nah, kita akan buat statusnya jadi maintenance. Jadi kita ketik maintenance. Enter. Nah, perangkat ID 1 berhasil diupdate ke status maintenance. Nah, untuk mengeceknya, kita tuh cukup mengetik view all device, teman-teman. Untuk mengecek kalau statusnya tadi udah diupdate atau belum. Tadi kan up ya statusnya. Lihat dulu. Up ya. Coba kita sini. Oke, statusnya udah berubah jadi maintenance ya. Ini membuktikan bahwa fungsinya itu berhasil. Lalu kita cek server. Dia akan menampilkan 200. Nih. HTTP get device 257.8.45 ini npm saya, dan HTTP /1.1.200 itu adalah kode untuk mengubah. Oke, selanjutnya ini. Selanjutnya US 9 ya. Pembuktian otomatisasi audit trial. Jadi kita akan memilih menu view system logs pada klien app. Nanti akan muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa akses di US 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut, update device maksudnya ya. Kita akan memilih menu view system logs. Nomor 7 berarti ya. Kita tadi kan sudah mengupdate ya statusnya maintenance. Nah, nanti yang muncul enggak nih? Kita gedein dulu. Nah, ternyata muncul ya. Di sini ada kegiatan kita tadi tuh muncul di sini update device. Di sini ada hari, ada tanggal, ada bulan, ada jam juga. Tapi jamnya salah nih kayaknya. Ini sekarang jam 19.33, ini 12.31. Ya, jadi ini menandakan fungsinya berhasil ya. Update device. Oke, selanjutnya ke US 10. Pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Memilih menu view node, view device, telemetry, lalu menginputkan ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari US 8. Klien app itu langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request. Lalu memunculkan pesan peringatan khusus, akses ditolak, perangkat sedang dalam masa perawatan maintenance. Oke, jadi kita akan memilih menu view nodes telemetry. Ini menu view task execution mungkin ya. 2. Pilih menu 2. Masukkan ID yang maintenance tadi, 1 ya ID-nya ya.
enter. Nah, dia akan memberikan peringatan akses ditolak 403 forbidden. Jadi kalau perangkat tuh sedang masa maintenance, admin dan user tuh tidak dapat masuk. Dia akan memberikan output begini, tidak dapat melihat task gitu. Perangkat sedang dalam masa maintenance. Oke. Oke, selanjutnya untuk US 11. Simulasi server crash jaringan putus. Biarkan CLI dari klien app tetap menyala. Mahasiswa berpindah ke terminal server, Flux selalu mematikan server secara paksa, Ctrl C. Kembali ke klien app dan pilih menu View All Device. Untuk ininya, hasil yang diharapkannya, klien app tidak boleh crash atau keluar dengan error trackback. Python. Block try except harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Oke. Kita akan coba matikan servernya di sini ya. Kita matikan paksa servernya, Ctrl C. Udah mati ya servernya. Oke, udah lihat udah mati. Kita kembali ke klien app. Disuruh memilih menu sebentar. View all device. Berarti nomor 1. Enter. Nah, dia akan memberikan output begini. Mengambil data perangkat dari server dan dia menemukan error tidak dapat terhubung ke server. Nah, karena server tadi kita matiin teman-teman. Jadi dia tuh tidak dapat terhubung ke server. Dan programnya juga tidak bakal crash karena ada block try except-nya di sini. Klien. Nah, ini block try except-nya ini. Error tidak dapat terhubung ke server. Ada try except. Jadi semuanya ada ya. View all device. View all device. Nah, di sini di fungsi view all device juga ada. Nih, dapat terhubung ke server jika gagal terhubung ya. Jika servernya dimatiin maksudnya. Oke, selanjutnya US 12 recovery dan reconnection system. Kita akan menjalankan kembali server Flex di terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Untuk harapannya, klien app secara otomatis sukses terhubung kembali, auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tables inventory secara normal. Jadi di sini kita akan mengaktifkan lagi ya. Jadi di sini kita akan mengaktifkan lagi si servernya. Aktifkan kembali. Nah, lalu di sini saya akan coba milih menu lagi nih, menu yang satu lagi. Dia tuh jadi kita akan mengetes dia tuh akan crash atau tidak ya. Harusnya enggak ya, dia akan mengambil data lagi dari server. Soalnya server juga udah aktif. Nah, oke, berhasil ya. Jadi program itu tidak akan crash, tapi dia menghubungkan kembali ke server teman-teman. Dan dia tuh akan menampilkan sesuai dengan yang kita minta tadi, view all device. Gitu. Sini juga di servernya login kembali ya. 20 Juni 1938 ya benar jamnya sekarang. Oke, US 12. Oke, mungkin udah ya untuk user storiesnya. Saya cek-cek lagi. Lengkap. Oke, mungkin saya akan menunjukkan beberapa potongan kode saya ya. Sini, nah ini token untuk menyimpan variabel, untuk menyimpan token tadi ya, variabel untuk menyimpan token. Ini token juga. Nah, ini selainnya tuh fungsi-fungsi atau menu-menu doang sih. Oke, ini menu awal. Ini untuk menjalankan menu awal dan menu akhir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Itu udah untuk lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.